Damai ni debatan na sumurong siyan sa luhut na roha. Mamang ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Amo kamang dota kenang sudehi tanah pengudison. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Kristus, kita akan coba baca teks kita pada Natal Punguan Peparan Simataraja, Simarmata Dohot Beruna Medan sekitarnya, dalam terang tema menarik sekali dan sungguh luar biasa. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Dengan semangat Natal mengukir kembali pilihan Tuhan kepada keluarga besar Punguan Peparan Simataraja, Raja Simarmata, Dohot Beruna, Sekotamadya Medan dan sekitarnya, untuk menyatakan kasihnya di dunia ini. Saya akan bacakan bahasa Batak. Pilit mahangoluani asa mangoluho dohot pinoparmu sogot. Pilih kehidupan supaya engkau hidup. Oh, that you will choose life, so that you and your descendants might live. Choose life. Mau kamang do takenang, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, memang tidak bisa ditawar-tawar bahwa semua orang suka sekali hidup. Sudedo jolma lomo rohana mangulu sotung mate. Dan apalah lomo rohani jolma mate. Makanya dari berbagai strategi kita coba lakukan berbagai usaha untuk memperpanjang hidup. Tak seorang pun senang dengan kematian, walau kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Supaya kita tidak pernah takut dengan kematian, sebab itu adalah bagian daripada kehidupan. Saya pernah dengar syairnya Khairil Anwar yang cukup lama dan terkenal. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Tapi di akhir kata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Lihat Bapak Ibu, semuanya cinta kehidupan. Lomo dorohani halak mangulu. Natabuan na mangulun. Tabu mangan, tabu minum, malang bakso, malang goreng, mie goreng, imatabunin na mangulu. Nah, oleh sebab itu berbagai strategi juga dilakukan, makan suplemen, operasi plastik dan lain sebagainya dilakukan, walau memang sifatnya sementara. Dan saya juga pernah terkesan dengan lagu Ungu. Apa ya lagu Ungu? Aku takut akan segala dosa-dosaku. Aku takut. Tuhan tolong panjangkan umurku. Lihat, saudaraku, semuanya pengen sekali untuk hidup, berlomba-lomba untuk hidup dan bertahan, kalaulah boleh bertahan untuk hidup. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, mau kamang dohota kenang, apapun yang kita lakukan
itu sifatnya sementara. Sebab yang memiliki hidup adalah Dia, Tuhan kita. Nah, Bapak, untuk lebih jelasnya supaya kita bertahan setiap saat hidup, sebab hidup ada saat ini, here at nunc, hidup saat ini, dan hidup apokaliptik, hidup masa depan. Jadi walau hidup kita sekarang hidup sementara, tapi ke depan kita bersiap untuk hidup selamanya. Nah, oleh sebab itu mari kita coba periksa apa sih rahasianya yang kita mesti lakukan supaya kita bisa bertahan hidup, bisa lebih lama hidup. Memang kalau kita baca dalam titah kelima, ikon pasangapom mudonatorasmu asal leling mengulu, itu loh. Jadi nggak usah payah-payah. Saudara, kalau memang menginginkan orang tua kita lebih lama hidup, pasangak mak, itu loh. Itu kan patik palimahon. Unang dung mate tortoramu bakei, nggak ada gunanya. Jadi kalau patik palimahon, iko pasangapom munatorasmu asa liling mengulu, itu. Nah, kita periksa coba dari teks ini menarik sekali. Makasih kepada panitia yang menemukan 5 Musa 30. Saya akan baca mulai dari ayat 16 sampai 20. Ini intinya. Ini intinya. Jadi kalau kita mau bertahan, gimana sih rahasianya supaya selamanya bisa hidup di dunia dan di akhirat? Kita coba baca ini 5 Musa atau Ulangan 30 ayat 16. Saya bahasa Batak lebih fasih ini, saya lihat lebih cocok daripada bahasa Indonesia, makanya saya pilih ikon haholongamu jaho bade batam jala marparange diak kadalanna huhut mangarado tipatina aka aturanna dohot uhumna asa panguluon naho. Lihat ini, ada kita garis bawahi, asa panguluon naho. Jadi bukan hanya untuk hidup, jala patoropon naho, hidup dan torop pinopar. Satu lagi, jala pasu-pasuon ni Jehovah dewa tapo ditano sitopotommu. Nah, ada 3 di sini, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mau hidup seperti apa yang dimandatkan oleh tema kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Peganglah segala aturannya, titah dan perintahnya. Ini dia. Ini rahasia yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ada PTP, bukan PTP, KTP. Kasihilah Tuhan Allahmu. T, peraturan-peraturannya, titah-titahnya. P, peraturan-peraturannya. Itu emangnya. Jadi kalau kita mau lebih bertahan lama hidup di dunia, jangan lupa KTP-nya. Kasihilah Tuhan Allahmu, peliharalah titah dan perintahnya. Cukup emangnya, dan inang semua kita yang kekasih, semua berlomba untuk hidup, tetapi jangan lupa rahasia yang paling inti adalah KTP. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, memang Israel, kalau kita bisa belajar dari Israel sampai sekarang juga mereka lebih lihai, baik dalam pendidikan, dalam segalanya. Lihat, kalau kita sudah baca dan ikuti peristiwa-peristiwa Israel sampai kini, memang luar biasa halnya. Ada sebuah strategi yang mereka lakukan, bagaimana mendidik, ya, dan bagaimana cinta sepenuhnya tetap mengasihi Kristus. Jadi mulai dari anak-anak
sudah mereka lakukan sebagai sebuah kurikulum utama untuk mendidik anak cinta kepada Tuhan. Shema Israel. Shema Israel. Ini tertulis dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai 9. Jadi kalau kita baca, ini adalah Shema Israel, strategi Israel mendidik anak-anak supaya tidak sedetik pun melupakan Tuhan di tengah kehidupan. Tangihom ale Israel, anggo Jehovah debata, Jehovah sasada-sado. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan yang esa. Engkau harus mengasihi dengan setulus hatimu, setulus jiwamu, setulus ragamu. Ikon haholongammu Tuhan debatam, sen nasaroham, ati-atem, dohot gogom. Nah, jadi kadangkala 5 Musa 6 ayat 6 sampai 9 mereka gulung-gulung kecil-kecil. Jadi kalau mendidik anak-anak, ya mereka bawa anak-anak dan mereka ajarkan bercerita-cerita, telling story dan lain sebagainya. Dan mereka gulung kecil-kecil, mereka tempel di tangan dan mereka pakukan di gerbang rumah. 5 Musa 6 ayat 9 atau Ulangan 6 ayat 9, cinta kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita baca memang dalam perjanjian baru, ini adalah hukum kasih juga. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau kasih kepada Allah, tidak boleh tidak kasihi sesamamu juga. Kasih sesama bukan hanya manusia, tetapi sesama makhluk yang hidup. Jadi kalau kita kaji lagi lebih dalam, pilihlah kehidupan. Nah sekarang kita ditawarkan kehidupan yang bagaimana? Nah kehidupan segala makhluk. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, memang ini adalah pidato Musa saat dia mau meninggal. Jadi pada usia senja, tiki hatu tuana, saat dia senja, dia benar-benar mempersiapkan generasi ke depan. Generasi ke depan akan dihantar memasuki Kanaan yang penuh susu dan madu. Tetapi sayang sekali dia tidak bisa masuk ke Kanaan. Jadi dia mengantar bangsa ni debata, bangsa Allah. Dia kumpulkan, dia kuatkan imannya, dia bangkitkan dan dia ajar menghadapi generasi atau menghadapi tanah perjanjian yang akan mereka tempuh dan raih. Pidato terakhir, sekali lagi pidato terakhir, ajar daripada Musa, mempersiapkan generasinya lebih kuat, spiritualitasnya lebih ampuh untuk menghadapi. Sebab kalau mereka memasuki tanah Kanaan akan berhadapan dengan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa penyembah berhalaisme. Jadi Musa takut kalau mereka tidak memilih kehidupan, tapi memilih kematian. Nah sebab pengaruh daripada berhalaisme cukup kuat untuk menghantam supaya tidak memilih kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, Musa benar-benar mempersiapkan, benar-benar peduli kepada generasinya ke depan, supaya generasinya ke depan, Shema Israel, dengarlah Israel, Tuhan jangan engkau lupakan sedetik pun. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, Tuhan jangan engkau lupakan sedetik jua pun. Sebab kalau kita ingin memilih kehidupan, sumber kehidupan hanyalah Dia, Tuhan kita sendiri. Mo kamang dota kenang sudihi tanahina holongan, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah makna Natal yang kita rayakan ini. Dia menawarkan kehidupan bagi kita. Sebab kita tidak akan mampu lagi hidup karena sudah ditimpa oleh berbagai dosa. Dosa lama dan manusia-manusia lama semakin merajalela di tengah kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu berhubungan dengan
Allah Bapa. Itu sebabnya dalam Yohanes 3:16, "For God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die, but have eternal life." Beroleh hidup yang kekal. Saudara mau menerima hidup yang kekal, pilih hidup kekal, Allah menawarkan bagi kita hari ini. Terimalah Dia. Pada perayaan ini Allah menawarkan hidup kekal yang diberitakan oleh para malaikat, yaitu anaknya Juru Selamat Yesus Kristus. Dia ada, Bapak Ibu. Dia ada, saudara-saudaraku. Tinggal terima Dia. Into my heart. Mari masuk. Sebab kalau kita mau menerima hidup tanpa Kristus masuk di dalam hati kita, itu akan sulit kita peroleh. Sebab Dia adalah sumber segala kehidupan. Kita masih memahami waktu ciptaan. Baru setelah Dia menghembuskan napas, kita beroleh hidup. Jadi napas yang kita pakai sekarang ini adalah napas daripada Kristus. Diulus sama hosa hanguluani tubumbung ni ugungna gabi martodi nama nguluma ibana. Sekali lagi, terima kasih atas kelahiran Kristus, kehadiran Kristus di dunia, sebab Dia sudah menawarkan hidup yang kekal bagi kita. Terima anaknya sehingga kau akan beroleh hidup. Nah, oleh sebab itu apa yang kita dambakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Terima saja Dia, terima saja Kristus, sebab kita sudah pilih Dia. Saudara-saudara yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, na adong dengan anon jalom ibana. Terimalah Dia dengan segala lakumu, maka Dia akan memberkati hidupmu. Tidak akan panjang lebar lagi, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, satu hal lagi, kalau kita lihat kenapa tadi Musa benar-benar peduli kepada generasi penerus supaya tidak terpengaruh dengan berhalaisme yang akan mematikan mereka untuk tidak mampu dan menghempang memilih kehidupan. Saudara-saudara, kita juga seperti sama halnya dengan bangsa ini. Kita ditempatkan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu ditempatkan Tuhan di mana saudara berada. Au di tempat debata isamosir simarmata ihuta samosir. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian ditempatkan di Medan, Kota Madia, Medan sekitarnya. Tetapi kita harus jeli. Kalau juga Israel ditempatkan di Israel, tapi lihat ada pengaruh berhalaisme yang menghampiri mereka, yang mencoba merongrong iman mereka supaya tidak memilih Tuhan. Sekali lagi, kekuatan berhala, penyembahan berhala-berhala dari berbagai bangsa cukup berperan. Itu sebabnya ada sedikit kegentaran kalau mereka tidak dikuatkan dalam spiritualitas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, marilah kuat di tengah di mana engkau berada. Kuat, jangan mau digerogoti oleh roh-roh zaman. Jangan mau digerogoti oleh berhalaisme. Kalau saya tidak salah, beberapa berhalaisme yang coba kita lakukan materialisme seperti itu. Jadi kadangkala kan materialisme ini, todi parhepengon ini mencoba menjadi Tuhan bagi kita. Kadangkala dia menjadi Tuhan melebihi Tuhan, sehingga kita harus mapurus dan pasrah kepada uang, sehingga kita menghindar daripada Tuhan. Ini adalah suatu berhalaisme yang harus kita sikapi. Saya tidak mau mengatakan bahwa tidak perlu uang, silahkan kejar uang, tetapi jangan sampai uang merajai, memperhamba kita. Sebab sudah banyak orang-orang yang terjerumus di dalam hasutan daripada uang. Banyak orang yang harus korupsi, memakan yang bukan haknya, menggunakan yang bukan miliknya, mengambil yang bukan pada tempatnya,
Sehingga berhala seperti ini mampu menggerogoti iman, menghempang kita memilih kehidupan. Amsal 30, biarlah engkau menikmati apa yang menjadi bagianmu. Sekali lagi, biarlah engkau menikmati gajimu, menikmati apa yang menjadi bagianmu. Sebab hanya dua menurut Amsal Sulaiman yang tidak pernah berkata cukup. Apa itu? Lintah dan kuburan. Coba periksa lintah. Lintah tak akan pernah mengatakan cukup. Sekali kita digigit, tidak akan pernah lepas. Baru setelah dia mati, baru dia bisa lepas. Satu lagi saudara-saudara adalah kuburan. Kuburan selalu menganga, menunggu seleranya, menunggu kita. Dia tidak pernah jerak dan masih menunggumu, menungguku, menunggu kita bersama. Tetapi dia diibaratkan Amsal Sulaiman, tidak pernah berkata cukup. Barang siapa yang tidak mau mengatakan cukup di tengah hidup, ibarat lintah dan kuburan. Saya pikir itu akan menjauh dari kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat, kita tidak akan mampu memilih kehidupan kalau ini memperhamba kita. Nah, oleh sebab itu cukupkanlah dirimu dengan gajimu, dengan pendapatanmu. Itu sebabnya para prajurit di saat Yohanes Pembaptis berkhotbah, kalau kami apa sih yang mau kami lakukan? Engkau makan apa yang engkau peroleh. Itu sekali lagi materialisme ini boleh menghempang kita. Ini bagaikan berhala-berhala masa kini yang menggerogoti kita bersama. Sekali lagi, cukupkan dirimu dengan gajimu, dengan apa yang engkau peroleh. Yang kedua, sekarang zaman kita adalah zaman IT, internetisasi. Hampir semua orang memiliki 3-4 HP, ya kan? Saya masih satu. Pasti Bapak Ibu punya 2 dan 3 dan 4. Saya tidak tahu entah untuk siapa itu sebagian. Coba periksa. Satu untuk anak, satu untuk istri, satu untuk teman, satu lagi entah tahu tak siapa. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan kita tidak perlu menggunakan IT. Silakan gunakan IT untuk memperkaya engkau, mengembangkan spiritualitasmu, untuk menambah kompetensi pendidikan dan pengetahuanmu. Silahkan gunakan IT. Terima kasih Tuhan, engkau memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa bagi kami. Tapi saudara-saudara, hati-hati, sebab ini boleh menjadi berhalaisme bagi kita yang akan menghempang kita meraih hidup. Lihat banyaknya saudara-saudara yang sengsara. Babelonia pertama sekali melawan Tuhan di dalam peraturannya. Tuhan mengatakan, jangan melakukan sebab aku akan menghukum engkau dengan air nasumar, air bah. Tetapi mereka mencoba menangkis. Oh Tuhan, kami mampu mengatasi engkau. Kami akan membangun menara Babel. IT digunakan melawan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan gunakan IT-mu, handphonemu, WA-mu melawan kehendak Tuhan. Bangunlah dirimu dengan WA-mu, dengan Facebook-mu, dengan Twitter-mu dan lain sebagainya. Tapi jangan gunakan ini untuk menghasut orang. Lihat apa yang dinyanyikan oleh para malaikat. Joy to the world, the Lord is come. Marsurak mahamu tanoon. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai di bumi. Jadi ada kesesamaan berita antara Banua Gijang Dohot Portibion. Ada kesesamaan berita di atas dan di bawah, sama-sama lasni roha. Saudara-saudara, hoax itu adalah perbedaan antara apa yang dikatakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu jangan gunakan jari-jarimu, jari-jari kita untuk ngata tusi besudi menang nahi. Alina pasti kemang dohata kenang ima nanang perlu
Memang sekali lagi kita berterima kasih, tetapi jangan sampai artificial intelligence ini mampu menguasai kita, mampu mendominasi kita, mampu memperbudak kita, memperhamba kita untuk melakukan kehendaknya. Gunakan untuk membantu dikau di dalam segala kehidupanmu. Amo kamang doh takenang sadenari mak. Tapanuli Raya sekarang lagi berduka. Kami baru menyelesaikan persoalan Sihotang, 602 warga kita yang harus mengungsi selama hampir 1 bulan. Kami sudah lakukan yang terbaik bagi mereka. Tetapi saya mau katakan bahwa Natal ini sebenarnya perdamaian dengan alam. Emangnya dengan inang, sekali lagi, Natal adalah perdamaian dengan alam. Kemuliaan bagi Allah, damai di bumi. Damai adalah persahabatan kita dengan alam. Tanpa kita bersahabat dengan alam, maka damai akan tiada damai. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, lihat di mana Yesus lahir. Yesus kita ini kan lahir di alam. Dia tidak butuh rumah sakit sebenarnya. Walau juga dia pemilik rumah sakit kan, dia memiliki segalanya, memiliki harta yang luar biasa. Tapi dia pilih alam. Aku lahir di alam. Ini pertanda supaya kita maraliale, bersahabat dengan alam. To make friendly with the nature. Bersahabat dengan alam. Sebab kita memiliki hubungan korelatif dan koordinatif. Sebab tanpa alam kita tidak ada apa-apanya. Tanpa kita alam bisa survive. Tetapi tanpa alam kita tidak akan bisa hidup. Nah, oleh sebab itu mari hargai alam. Kejadian 1 ayat 31, lihatlah Allah menciptakan semuanya baik. Nah, oleh sebab itu di tengah suasana menjelang Natal dan Tahun Baru, pasti kue-kue semakin banyak beredar. Aka bukus-bukus nih, bobon, bukus-bukus nih, tape, bukus-bukus nih, gula tarik, dota nasi, pasti banyak semakin beredar. Nah, oleh sebab itu hati-hati Bapak Ibu. Mari kita mulai dari diri sendiri. Sudah aka putung di sigaret, iksak kuima. Sudah aka bobon iksak kuima mang, dota kena. Nagabi persoalan. Dah. Bering majo, setiap kali kita pesta, pasti kita meninggalkan 15 cm sampah-sampah. Nah, bering majo. Aida kita batak rai teh, kan asing do rai teh. Mulai kita batak akan yes duwi don. Dam, kita do. Alai teh idam kan. 15 cm na sotto balna. Jadi adong kita muku alak barat hubutu pesta. Api tading ma sampah na sau. Ayah ada ina, iri pu bajir. Apa bajir toh do bajir. Nah, di banyak kamang dah tak kenang surat nari apa sih hubungannya dengan segalanya nih? Ini adalah berhalaisme yang harus kita kikis dari tengah permukaan kita. Nah, itulah Bapak Ibu, upikir nggak saya berarti mulat nama hita ala maca anod dalan ala dakik pe maca do. Nah, barang siapa yang mau memilih hidup, gunakan hidupmu menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu untuk menutup acara ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, alimafate, ada kuboto bahasa sayudang 200 son omma huida sada punguan na betul-betul menghargai boruna. Ayaw sa sitong na bursi marmata do. Aliak kahula-hula na yung nadijolon. Beko kamu majo, la puluk do rahaku makatay si songonon ijolon hula-hulaon. Alay ngay pilit tamua makatay ba basaha ma. Berita na siya debata. Pigahali awi suruhamu omma wida sada punguan na menghargai luar biasa boruna. Ito nga tonga ni Portibion. Dengan dok pida marga sa songonon. Kala si marmata do na manuru boruna marjamita. Ijolon ni hula-hulana. Mulapit tong si puja matawa kay tan songon. Luar biasa don. Mula tadi sudah mang do tak kenang sudah dengan dibasam alesada ala tongon tapi lit mangulun. Nah, sekarang kita sudah pilih hidup. Apa sih yang harus kita lakukan? Maredde mahita, hidup ini adalah kesempatan. Buya mang, coba inang lagu daripada Flimebert. Hidup ini adalah kesempatan.
sudah jadi berkat. Kalau saudara pilih hidup, pakailah hidup menjadi berkat. Berkat bagi setiap orang, berkat bagi sesama makhluk, berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Sebab saudara juga dipanggil kesempatan. Gunakan hidupmu menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, sungguh terima kasih ya Bapa Surgawi atas firman ini. Firman-Mu yang menyapa kami untuk hidup. Kami memilih kehidupan, sebab Engkaulah sumber kehidupan. Engkau telah menawarkan bagi kami anak-Mu Yesus Kristus. Dialah hidup yang kekal. Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran anak-Mu di dalam hati kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal sama seperti Engkau. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi, berkatilah perayaan Natal ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami untuk memilih yang terbaik, memilih hidup. Hidup ternyata adalah kasih kepadamu, memegang segala perintah dan aturan. Hidup, kami memilih kehidupan untuk berbuat kasih kepada sesama, sesama manusia dan sesama makhluk, sesama alam ciptaan. Bapa Surgawi, kami yakin tantangan semakin banyak, bagaikan roh-roh zaman yang akan mampu menggerogoti hidup kami. Ya Tuhan, kuatkan kami, sehingga kami tidak terjerumus dan diperhamba oleh roh-roh zaman Baalisme yang mampu menggerogoti, memisahkan kehidupan kami dengan Dikau. Bantulah ya Tuhan. Baru saja kami bersaksi, kami ikut Tuhan untuk memuliakan, memuji, mensyukuri kehadiran-Mu. Berkatilah para bapak ibu kami, mulai dari generasi-generasi kecil sampai yang tua. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau berikan sukacita dan penghiburan dikalau kami mengalami penderitaan. Hanya dalam nama Yesus, berkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin.